Ya, waktu proses tidurnya itu harus diperhatikan. Orang-orang zaman dahulu ketika anak-anaknya mau tidur itu digudang, dinyanyikan kitung-kitung yang indah-indah. Karena di saat mau tidur, perpindahan dimensi kesadaran dari dimensi pikiran liar, pikiran aktif menuju dimensi rileks. Ya, waktu proses tidurnya itu harus diperhatikan. Orang-orang zaman dahulu ketika anak-anaknya mau tidur itu digudang, dinyanyikan kitung-kitung yang indah-indah. Karena di saat mau tidur, perpindahan dimensi kesadaran dari dimensi pikiran liar, pikiran aktif menuju dimensi rileks. Nah, waktu menuju dimensi rileks ini diisi dengan yang indah-indah, rebahan sambil afirmasi, penuh penghayatan, wiridan, penuh penghayatan, merasakan rasa yang nyata, sehingga tidurnya ada regenerasi energi. Lalu mau tidur yang dipikirkan utang, mau tidur yang dipikirkan permasalahan, sehingga tidurnya yang mendunut permasalahan datang, Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu tidur, sebelum tidur rebahan kayak gini, meripatnya ini, matanya ini ketap ketip sambil memikirkan permasalahan, dan itu sampai tertidur, sadar nggak sadar Bapak Ibu sedang mengakses kesedihan-kesedihan datang. Jadi proses mau tidur itu sangat penting sekali. Oke, ayo waktu mau tidur yang punya masalah ya usah sadari saja, oh ya ada masalah, tapi jangan berlarut-larut tenggelam kepada rasa permasalahan itu, pikiran permasalahan itu. Ayo bebaskan dulu pikirannya, bebaskan dulu rasanya. Kalau terjebak dalam pikiran rasa itu, ya semakin hari malah semakin down gitu loh. Apa sih down, bener kan? Down gitu. Lepaskan kesadarannya dari kemelekatan pikiran kemerungsung itu. Manfaatkan waktu mau tidur. Lah iya gini loh, waktu mau tidur pikirannya masih memikirkan suatu permasalahan dan sebagainya. Oh iya, di alam nyatanya sudah bermasalah, masalahnya masih dibawa ke alam mimpi, sehingga di alam mimpi dikejar-kejar oleh singa, ompong lah, oleh ular raksasa lah, oleh zombie lah. Mungkin di alam nyata ya udah alam nyata saja lah, nggak usah dibawa-bawa ke alam mimpi gitu. Kenapa dibawa-bawa ke alam mimpi rasa itu? Karena ya itu mau tidur, belum melepaskan kemelekatan kepada pikiran liar, kepada rasa yang nanunan. Ada yang namanya tirakat tidur, ada tirakat tidur itu ada. Jadi waktu mau tidur wiridan penuh penghayatan nih, atau afirmasi nih, terus tertidur, regenerasi energi berjalan, bekerja Bapak Ibu. Regenerasi dalam diri ini bekerja. Jadi badan kita memang tidur nih. Di saat kita tidur, terus waktu mau tidur itu sedih, ini memancarkan energi kesedihan. Ibaratnya loh, ibaratnya ini memancarkan suatu tali magnet atau daya magnet. Kalau sedih berarti kita raganya tidur, tapi medan magnetnya ini menarik energi-energi kesedihan berdatangan. Sehingga bangun tidur ya tetap sedih terus, dihadapkan dengan kesedihan-kesedihan berikutnya yang sudah mengantri. Jadi waktu mau tidur, ayo kita mulai afirmasi, kita mulai wiridan, kita mulai sadari rasa yang nyata. Bisa juga zaman sekarang itu dengan disumpel handset untuk melatih loh ya, untuk melatih. Tapi ini jangan keterusan, kalau keterusan nanti malah menjadi kemelekatan kepada yang di luar. Ini untuk meringankan pikiran yang bebel sekali. Pakai handset, setel musik-musik atau afirmasi-afirmasi yang indah-indah. Ilmu mau tidur, orang-orang dahulu itu sudah menerapkan
mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita, anak itu di waktu mau tidur itu dielus-elus kepalanya, dinyanyikan kitung-kitung yang indah-indah. Waktu digendong itu dikudang, dinyanyikan yang indah-indah dengan nyanyian-nyanyian atau kitung-kitung yang indah. Lah sekarang anak zaman sekarang masih bayi aja udah disetelkan musik galau, udah disetelkan musik yang padahal ini loh, ini sensitif sekali Bapak Ibu. Di saat orang mau tidur atau anak kecil ini bayi lagi kencang-kencangnya mendunut, lah malah dikasih dunutan-dunutan lagu-lagu yang yang menyedihkan lah, yang apalah. Ya biarpun anaknya mungkin di kasur, tapi nyetel musiknya tentang kesedihan, tentang kegalauan kencang banget, kan alam bawah sadarnya merekam. Jadi nggak usah menyalahkan besok kalau udah gede, karena rekam jejak energinya ada. Siapa yang ibaratnya menyuguhkan itu? Kan ya yang tua. Loh, gitu loh. Jadi mulai selektif lah untuk mendengarkan musik, mendengarkan lagu, mendengarkan tontonan dan sebagainya. Mulai selektif. Karena alam bawah sadar ini merekam. Ini baru rekaman gitu Bapak Ibu, belum secara energinya. Setiap komen-komen yang seperti ini, tontonan-tontonan yang kita tonton itu membawa rekam jejak energi dari si penyampainya. Ada rekam jejak energi dari penyampainya. Ketika Bapak Ibu membaca, sejatinya sedang mengkoneksikan tali eterik kepada energi tersebut. Sehingga apa? Mengakses, mendownload energi tersebut. Karena semesta ini hukumnya hukum energi Bapak Ibu. Sunatullah ini hukum energi. Jadi mulai selektif mendengarkan musik kenceng, mulai selektif lah. Yang galau-galau itu biarkan dulu lah, ganti yang indah-indah. Karena getaran-getaran suaranya itu terekam oleh ya benda-benda, oleh air, oleh makanan yang ada di rumah kita. Contoh nih, mendengarkan musik yang sedih-sedih, sedangkan air itu ada di rumah kita. Lah, sedangkan air itu akan merekam suara dari luar. Lah, suaranya sedih-sedih, airnya molekulnya jadi energi kesedihan. Diminum oleh orang yang di keluarga tersebut, di rumah tersebut. Ya akhirnya apa? Energi kesedihannya menyatu ke dalam diri. Makanya kenapa makanan, minuman itu disuruh ditutup. Yang pertama ya biar tidak, secara nyatanya biar tidak ditempeli laler dan sebagainya. Yang kedua adalah biar tidak terkoneksi atau tervibrasi oleh getaran-getaran energi. Contoh nih, ini ditutup nih, ini tutup. Ketika ada suara-suara, getarannya hanya menempel di benda luar ini, ditutupnya. Tapi kalau dibuka, terus mengatakan tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera, dan sebagainya, maka molekulnya itu akan merubah wujudnya sendiri menjadi apa? Getaran-getaran yang indah. Makanya ada yang namanya tirakat suruh mandi air masjid dan sebagainya, karena masjid itu mendengarkan suara apa? Adzan, puji-pujian, bacaan Quran dan sebagainya, sehingga airnya getaran-getarannya, molekulnya itu menjadi indah. Dan ini sudah diteliti kok oleh orang Jepang, molekul air, dan sudah diteliti. Ketika air tersebut mendengarkan suara-suara yang indah, molekulnya jadi indah. Tapi kalau mendengarkan suara-suara yang negatif, molekulnya jadi negatif. Sama kayak Bapak Ibu masak lah, udah itu aja. Di saat Bapak Ibu masak penuh kemarahan, kesedihan dan sebagainya, nggak habis kebanyakan. Nggak habis. Dilalah suami makan di luar, dilalah anak makan di luar, sehingga makanannya nggak habis. Karena apa? Ini sudah ada vibrasi energi dari rasanya Bapak Ibu ketika masak. Beda kalau Bapak Ibu masaknya itu dengan tenang, damai, bahagia, menikmati. Waduh, masak 1 kilo nasi aja bisa kurang kok. Pernah nggak yang mengalami seperti itu? Ini bagi emak-emak ini, yang biasanya kadang-kadang menyalahkan bapaknya atau anaknya, udah capek-capek masak, mana nggak dimakan. Wah, itu.
Harusnya introspeksi. Kenapa ya? Masak kok nggak habis-habis ya? Beberapa hari masak kok nggak habis-habis ya? Ada apa ya? Koreksi. Oh ternyata selama ini masaknya itu sambil perang. Tang 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 gitu. Bapak Ibu memperhatikan ini enggak? Memperhatikan nggak ketika Bapak Ibu masak dengan rasa bahagia, ketika Bapak Ibu masak dengan rasa yang nano-nano, makanannya itu gimana? Nah, mulai memperhatikan, mulai